Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah, atau bukan sekedar dongeng semata, akan tetapi kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Buruj ayat 4-6 yang artinya, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Demikianlah firman Allah tersebut yang diabadikan di dalam surat Al-Buruj ayat 4-6, di mana kisah ini yaitu yang akan berjudul kisah pemuda ahli tauhid yang pemberani. Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya ada seorang raja yang berkuasa sebelum kalian. Dia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihirnya semakin tua, dia berkata kepada raja, "Aku sudah tua, oleh karena itu utuslah seorang anak muda supaya aku ajarkan sihir kepadanya." Maka dibawalah seorang anak muda untuk diajar ilmu sihir. Di tepi jalan yang biasa yang dilalui oleh anak muda tersebut, ada seorang rohib. Suatu ketika, anak muda itu duduk dan mendengarkan ajaran rohib tersebut. Maka setiap kali dia berangkat ke rumah tukang sihir, dia akan singgah ke rumah rohib dan duduk sejenak di sana. Karena terlambat, ketika dia sampai di rumah tukang sihir tersebut, tukang sihir itu memukulnya. Anak muda itu pun mengadukan keadaannya kepada rohib. Rohib memberi pesan, "Jika kamu takut kepada tukang sihir, katakan kepadanya bahwa keluargamu membuatmu terlambat, dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakan kepada mereka bahwa tukang sihir itu membuat kamu terlambat." Saudara-saudaraku, kemudian begitulah keadaannya sehingga satu ketika di mana anak muda itu mendapati orang-orang ketakutan karena seekor binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Dan anak muda itu pun berkata, "Hari ini akan aku ketahui siapa yang sebenarnya lebih baik, tukang sihir atau rohib itu." Lalu anak muda itu mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran si rohib lebih engkau cintai daripada si tukang sihir tersebut, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang pun dapat bebas kembali." Kemudian pemuda itu dia melemparkan batu yang digenggamnya. Lalu binatang itu pun mati dan orang-orang pun bebas seperti sedia kala. Saudara-saudaraku, singkat cerita, sesudah itu pun dia pun menceritakan kejadian itu kepada sang rohib. Mendengarnya, sang rohib pun berkata, "Wahai anakku, hari ini kamu lebih baik dariku. Kamu sudah sampai kepada keadaan seperti yang aku lihat sekarang ini. Satu masa nanti kamu akan dizolimi. Dan jika itu terjadi, dan janganlah kamu bercerita tentang diriku ini." Dari sejak itu, anak muda tersebut
mulai mengobati orang sakit kusta, orang yang matanya nyaris buta, dan berbagai penyakit lainnya. Singkat cerita, saudara-saudaraku, salah seorang teman duduk raja yang telah buta mendengar tentang hal ini, dan dia datang kepada anak muda tersebut sambil membawa banyak hadiah dan berkata, "Semua yang ada ini akan aku berikan kepadamu jika kamu sembuhkan diriku, wahai anak muda." Dan anak muda itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Jika Anda beriman kepada Allah, aku akan memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan Anda, Tuhan." Orang tersebut itu merenung dan lalu dia berkata, "Aku bersedia beriman kepada Allah, akan tapi sembuhkanlah aku." Lalu teman raja itu beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Kemudian dia pergi menghadap raja seperti biasa. Dengan senang dia pergi menghadap raja dan ingin memberikan informasi kepada raja bahwa dia itu disembuhkan oleh pemuda dan dia beriman kepada Allah. Dan sesampainya di istana, dia pun bertemu raja. Dia pun melihat bahwa temannya itu sudah sembuh dan dia bisa melihat seperti sedia kala. Lalu raja pun bertanya, "Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu, wahai temanku?" kata raja tersebut. Dan teman raja pun menjawab, "Tuhanku." Dan raja bertanya kembali, "Kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Temannya menjawab, "Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah." Maka raja mulai menyiksanya sehingga temannya itu menceritakan tentang anak muda tersebut. Kemudian saudara-saudaraku, raja memanggil anak muda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anakku, ilmu sihirmu sudah dapat menyembuhkan penyakit kusta, buta dan sebagainya." Dan anak muda itu pun menjawab kepada raja, "Sungguh, aku tidak menyembuhkan siapapun, hanya Allah yang menyembuhkan." Mendengar jawaban tersebut, anak muda itu terus disiksa sampai dia menceritakan tentang keberadaan. Lalu raja memanggil rohib dan diperintahkan, "Kembalilah dari agamaku." Dan rohib itu pun menolak perintah tersebut. Maka raja memerintah supaya diambil gergaji, lalu digergaji di pangkal kepalanya sehingga putus. Kemudian raja memanggil penasihat dan diperintahkan kepadanya, "Kembalilah dari agamamu, yaitu agamaku." Dan penasihat itu pun juga enggan. Lalu digergaji pula si penasihat itu dari pangkal kepalanya hingga putus. Lalu akhirnya dipanggillah anak muda dan diperintahkan kepadanya, "Kembalilah dari agamamu, yaitu kepada agamaku." Anak muda ini dipaksa untuk memeluk agama yang dulu, yaitu agama yang selalu menyekutukan Allah. Dan anak muda itu pun enggan. Maka raja pun memerintahkan para pengawalnya
bawa anak muda ini ke sebuah bukit. Apabila sampai ke puncaknya, tawarkan kepada dia untuk kembali dari agamanya, yaitu kepada agamaku, agama leluhurnya. Jika dia tetap enggan, maka lemparkanlah ke bawah. Maka para pengawal membawa anak muda itu pun ke bukit. Ketika mendaki, anak muda itu berdoa, "Ya Allah, dengan cara yang Engkau hendaki, selamatkanlah aku daripada mereka." Maka ketika itu bergoyanglah bukit tersebut, sehingga para pengawal tersebut jatuh ke bawah. Lalu anak muda itu pun berjalan kembali menemui raja. Lalu raja pun melihatnya dan bertanya, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa kamu?" Dan anak muda itu pun menjawab, "Allah menyelamatkan aku daripada mereka." Lalu raja memerintahkan para pengawalnya yang lain, dan raja pun berkata, "Bawa dia ke tengah lautan, tawarkan kepadanya untuk kembali dari agamanya, yaitu kepada agamaku. Jika dia enggan, maka tenggelamkanlah dia." Ketika dia dibawa ke lautan, anak muda itu berdoa. Sesampainya di lautan, anak muda itu berdoa, "Ya Allah, dengan cara yang Engkau hendaki, selamatkanlah aku daripada mereka." Maka kapal yang membawa mereka pecah sehingga tenggelam para pengawal, kecuali anak muda tersebut. Setelah itu pun anak muda itu kembali lagi menemui raja. Dan raja pun bertanya kembali, "Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa kamu?" Lalu anak muda itu pun menjawab, "Allah menyelamatkan aku daripada mereka." Saudara-saudaraku, setelah itu anak muda itu menambahkan, dan dia berkata, "Sungguh kamu tidak akan dapat membunuh aku, kecuali jika kamu melakukan apa yang aku suruh." Kemudian raja bertanya kepada anak muda tersebut, "Apakah itu, wahai anak muda?" Dan anak muda itu pun menjawab, "Kumpulkan semua orang di satu tanah lapang. Salib aku pada sebatang pokok dan ambillah sebilah anak panah dari kantungku. Letakkan ia di tengah-tengah busur, lalu katakan, 'Dengan nama Allah, Robnya anak muda ini,' atau Tuhannya anak muda ini. Lalu kemudian panahlah aku. Niscaya kamu akan dapati engkau membunuhku." Maka raja mengumpulkan semua rakyatnya di tanah yang lapang. Dia saliblah si anak muda ini pada sebatang pohon. Lalu dia ambil sebilah anak panahnya dan diletakkan pada tengah-tengah busur. Kemudian raja pun berkata dengan menodongkan anak panahnya kepada anak muda itu. Lalu raja pun berkata, "Dengan nama Allah, Robnya anak muda ini," atau Tuhannya anak muda ini. Lalu terus memanahnya. Anak panah itu kemudian tepat mengenai muka anak muda itu. Dia meletakkan tangannya pada mukanya. Lalu meninggal dunialah anak muda tersebut. Lalu orang-orang yang hadir di situ serentak berkata, "Kami beriman kepada Robnya si anak muda tersebut. Kami beriman kepada Robnya si anak muda tersebut. Kami beriman kepada Robnya si anak muda itu." Lalu seorang penasihat berbisik kepada raja, "Lihatlah,
apa yang Tuhan khawatirkan. Demi Allah, kini benar-benar terjadi. Orang-orang telah beriman semuanya kepada Allah, Robnya si anak muda itu. Setelah itu, raja memerintah agar dibuat parit di sekeliling tanah lapang itu. Setelah parit itu digali, api dinyalakan. Lalu raja berkata, "Siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, yaitu kepada agamaku, maka lemparkanlah dia ke dalam parit yang dinyalakan api itu." Atau dikatakan, terjunlah ke dalamnya. Maka mereka semua yang beriman kepada Allah terjun ke dalam parit yang dinyalakan api tersebut. Sampai-sampai ada seorang perempuan yang bersama anaknya dihinggapi rasa ragu untuk memasukinya atau tidak. Lalu anaknya berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya ibu berada di atas kebenaran." Lalu pada akhirnya mereka terjun dengan bersama Allah, berlandaskan agama Allah, terjun ke dalam parit tersebut. Demikianlah kisah ini, yaitu kisah sang pemuda ahli tauhid yang pemberani. Semoga kita bisa memetik pelajaran berharga daripada kisah tersebut. Dan pesan saya dan kesimpulan daripada semuanya dari kisah ini adalah, pemuda ini adalah pemuda yang sangat kuat imannya, yang taat kepada Allah, yang tidak mau menyekutukan Allah, sehingga dia rela mati untuk selalu bertahan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini kisah kali ini yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.